Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk mengedukasi teman-teman yang sekarang lagi giat-giatnya dan semangat membuat konten di Facebook dan mengharapkan dimonetisasi. Semoga video ini membuka pikiran kita untuk bisa berjalan secara normal tanpa melihat ke kiri dan ke kanan agar perjalanan kita bisa sukses ke tempat tujuan. Untuk bisa sukses pada apa yang kita inginkan, tentunya kita harus melewati perjalanan dan ujian terlebih dahulu. Terkadang di tengah perjalanan kita menemukan berbagai macam kendala dan mengikuti arus dan arah yang salah. Itu karena kita mengikuti arahan yang sesat, sehingga kita pun mengikutinya. Alhasil bukan tujuan yang didapat, malah mandek di tempat. Berikut adalah persepsi yang keliru yang banyak saya lihat, khususnya para pemula atau kalian yang belum dimonetisasi. Yang pertama adalah selalu lihat view atau selalu melihat view. View di video memang menjadi daya tarik sendiri, apalagi view di tiap video kita ribuan bahkan jutaan yang menontonnya. Tahukah kalian, berapapun total view yang kalian dapatkan, itu tidak berpengaruh pada akun kalian. Kalian dapat undangan monetisasi bukan karena view di video-video kalian. Mau ribuan, jutaan, itu bukan syarat kalian dapat undangan monetisasi. Berbeda dengan tahun-tahun kebelakang, untuk dapat undangan monetisasi in-stream, kita harus mengumpulkan jam tayang. Dan setelah terpenuhi, kita bisa ajukan monetisasi in-stream tersebut. Atau kalau dulu ya, ketika ada video yang FYP atau viral, beberapa hari kemudian kita biasanya dapat undangan monetisasi real. Tapi sekarang sudah berubah, semua monetisasi Facebook sifatnya adalah undangan, tidak bersyarat lagi. Jadi stop mulai sekarang untuk melihat view. Lebih baik perbaiki konten, pelajari pedoman, upload video yang konsisten, dan jalin interaksi yang sehat. Cukup view hanya dilihat oleh akun-akun yang sudah dimonetisasi saja, karena itu sudah menghasilkan. Kemudian yang kedua adalah melakukan interaksi yang salah. Interaksi di Facebook memang disarankan. Tujuan interaksi adalah untuk meningkatkan jangkauan dan membangun engagement akun kita. Akun pemula yang saya lihat banyak sekali yang belum tahu bagaimana cara melakukan interaksi yang benar. Mereka lebih melakukan interaksi secara gotong royong. Artinya jika akun seseorang berkomentar, ia pun balik berkomentar dengan cara mengunjungi profilnya. Hal ini dilarang teman-teman. Jika akun kalian terus melakukan hal ini, lama-lama akun kena pembatasan. Apalagi komentarnya tidak relevan dengan postingan yang diposting. Bisa-bisa terkena spam dan akun kita dibatasi. Interaksi itu bukan hanya berkomentar teman-teman. Memberi reaksi, membalas komentar, kemudian membalas pesan di Messenger, berkomentar di sebuah grup juga adalah sebuah interaksi. Jadi untuk melakukan sebuah interaksi, lakukan interaksi yang wajar. Beri reaksi dan komentar di postingan yang ada di beranda, bukan mengunjungi akun Facebook. Di samping itu berkomentarlah sesuai dengan isi postingan. Tonton videonya, kemudian baru kalian berkomentar. Kemudian yang ketiga, belum bisa menggunakan Facebook Pro atau halaman dengan benar. Nah, di saat kalian sudah pindah ke Pro, apapun yang kalian lakukan sudah mulai dipantau oleh Facebook. Postingan, kemudian cara berkomentar, dan konsistensi kalian sudah dinilai. Jadi bedakanlah tindakan kita di saat dulu masih menggunakan Facebook biasa dengan Facebook Pro atau halaman kalian sekarang ini. Kenapa? Karena di saat kalian pindah ke Pro atau halaman, tujuan kita adalah mencari uang atau penghasilan. Jadi perlakukan alat cari uang tersebut sehati-hati mungkin agar tidak kena masalah.
Kemudian yang terakhir adalah nomor 4, masih memakai musik di video kalian. Apakah memakai musik itu dilarang? Enggak sama sekali teman-teman. Tapi kenapa dianggap salah? Nah, inilah masalahnya. Beberapa waktu lalu saya pernah buat video tentang hal ini. Silahkan boleh dikepoin cara yang benar menggunakan musik di video-video Facebook. Intinya, sebelum kalian belum mendapatkan undangan menggunakan musik berlisensi, jangan sekali-kali untuk memakai musik di video kita. Karena kita tidak akan tahu lagu-lagu mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk kita gunakan di video kita. Nah, demikianlah 4 hal yang tentunya harus kalian perhatikan ketika kalian ingin berkarir dan mencari uang di Facebook Pro atau halaman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Besar harapan saya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di subscribe ya.